kecil dan menengah atau yang dikenal UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. UMKM sendiri mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. UMKM di Indonesia sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. UMKM di Indonesia terdiri dari berbagai sektor, antara lain sektor peternakan, perikanan, fashion, dan agribisnis. Meskipun memiliki kontribusi yang besar, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Beberapa program dukungan pemerintah Indonesia untuk UMKM yaitu bantuan insentif dan pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, digitalisasi pemasaran UMKM, penguatan wirausaha alumni program Kartu Pekerja melalui pembiayaan KUR, dan termasuk strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja. Apa itu UMKM pertanian? UMKM sendiri merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Adapun untuk pengertian UMKM sendiri terbagi menjadi 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40, tanggal 29 Januari 2003, UMKM dapat diartikan sebagai usaha mikro, di mana diartikan usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta. Untuk usaha kecil, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil merupakan usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar per tahun serta dapat menerima kredit dari bank di atas 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan untuk usaha menengah, menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah merupakan usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak sebesar 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Klasifikasi UMKM pertanian. UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima, UMKM mikro, yang merupakan UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin, namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. Usaha kecil dinamis merupakan kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama, menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan fast moving enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Ada ciri-ciri UMKM pertanian. Pertama, kualitasnya belum standar. Kedua, desain produk terbatas. Ketiga, jenis produknya terbatas. Keempat, kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Kelima, bahan baku kurang berstandar. Dan yang terakhir, kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Permasalahan yang dihadapi UMKM pertanian. Pertama, kesulitan pemasaran. Kedua, keterbatasan finansial. Ketiga, keterbatasan SDM. Keempat, masalah bahan baku. Kelima, keterbatasan teknologi. Keenam, kemampuan manajemen. Dan yang terakhir, kemitraan. Syarat-syarat berdiri UMKM. Memiliki harta kekayaan yang terpisah, adanya organisasi yang teratur, mempunyai kepentingan sendiri, dan memiliki tujuan tertentu. Contoh UMKM pertanian, yaitu UMKM kopi timbangan gantung yang berada di Padang, yaitu yang bergerak di bidang perkebunan. Kemudian ada UMKM Brownisko dengan produk hasil berbagai jenis kue olahan, buah naga, kopi, dan lain-lain. Dan UMKM keripik pisang lestari Semarang yang berbahan baku pisang kepok. Adapun tujuan UMKM pertanian yaitu untuk mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Thank you.